Nah, ini kita bicara tentang financial check up. Tadi kita next boleh dibantu Bro Manuel. Nah, ini kita mengenal tentang generasi ya. Kalau di Alkitab ada generasi Adam, generasi Nuh, generasi Abraham gitu ya. Nah, sekarang kita mengenal ada generasi baby boomers ya. Kemudian ada generasi X, Y, Z itu generasi milenial, dan isu-isu tentang generasi milenial inilah yang malam hari ini kita mau sampaikan kepada teman-teman supaya apa? Supaya jangan sampai generasi milenial ini justru masuk dalam kondisi tanda petik terjebak gitu ya dengan keadaan atau situasi yang ada ya. Oke, kita next, boleh dibantu? Nah, ini millennials. Nah, pertama adalah ini data statistik menunjukkan bahwa lebih dari 260 juta jiwa penduduk Indonesia ya, 260 juta jiwa, tapi 81 jutanya berusia 17 sampai 37 tahun. Nah, ini tadi saya bilang millennials ini punya porsi yang besar sekali di Indonesia ya, sehingga penting sekali millennials ini diperlengkapi supaya bangsa ini jadi bangsa yang kuat, bangsa yang makmur gitu ya. Kalau millennialsnya loyo, millennialsnya financialnya jelek gitu ya atau buruk, nah ini kan mempengaruhi ke depan. Kemudian yang kedua adalah generasi yang lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital. Nah, era digital ini era yang di satu sisi yang mudah dalam banyak hal, tapi di sisi lain juga nanti ada tantangan yang kita akan bahas ke depan. Ada tantangan tersendiri gitu ya terkait dengan serba digital. Diprediksi berkembang sampai dengan 60% dari total populasi ya di 2020 dan 2021 dan 2022 ya. Kemudian milenial juga merupakan target pasar dengan penetrasi produk yang cukup sulit. Ya, kalau dari sisi produsen melihatnya milenial ini cukup sulit. Kenapa? Karena ternyata minatnya, keinginannya berbeda dengan generasi yang sebelumnya ya. Generasi, apalagi dengan generasi saya dengan Bro Manuel, udah totally beda gitu ya. Kemudian generasi yang digital native atau lebih peka terhadap perubahan dan pintar mengantisipasi iklan. Nah, jangan ini buka kartu adalah umur dong, Kak. Milenial. Oke. Next. Nah, kita mau mengenali karakter milenial. Ternyata otentik ya. Bahkan bisa data ini menunjukkan ada rata-rata 25 jam per minggu nggak lepas dari dunia maya ya. Sehingga banyak orang tua juga stres, anak milenial sekarang lebih senang megang handphone daripada megang Alkitab katanya ya. Bahkan kemana-mana Alkitab handphonenya yang dibawa daripada Alkitabnya. Angkat mobile, media sosial yang bisa dikatakan 24 jam dalam 7 hari ya, benar-benar addicted gitu ya, benar-benar sudah sangat-sangat terikat dengan ini versi Google ya, jadi nanti jangan komplainnya ke saya gitu. Ini data menurut Google. Milenial mengakses informasi dan melakukan pembelian online langsung dari smartphone ya. Kemudian apalagi milenial itu senang berkolaborasi ya. Nah, ini ada sisi lebihnya. Kelebihannya adalah senang berkolaborasi, tumbuh dalam budaya berbagi dan tidak merespon kampanye pemasaran hard selling ya. Paling senang menjadi pencipta produk. Makanya muncul content creator dan sebagainya di zaman ini ya. Di zaman kami dulu content creator itu mungkin nggak ada gitu ya. Nah, kemudian inginnya terlibat dalam pengembangan produk maupun layanan. Nah, yang terakhir adalah ingin tahu lebih banyak. Ini hal juga yang bagus ya, positif, ingin tahu lebih banyak, tapi tentunya dari kacamata firman Tuhan, kalau keinginan tahu lebih banyak ini tidak ada pagernya, tidak ada boundary-nya, nah itu juga tentu berbahaya ya. Kalau dulu semuanya tidak semudah sekarang, semua sekarang ada di tangan, itu ada di smartphone, apapun ada di sana, dari mulai hal yang positif sampai hal yang negatif. Oke, kemudian kita lihat mengenali karakter dan pola pikir milenial, akses informasinya ya, di sini dibilang ada data menunjukkan 35,2% lebih memilih media sosial ya. Karena memang milenial ini pengakses internetnya 3 sampai 5 jam per hari gitu katanya, atau 90% mengakses lewat gadget smartphone-nya ya. Kemudian kalau lihat dari fashion ya, 90% lebih besar bahkan membeli produk di mall ya, pusat belanja, dan lebih dari 70% memutuskan sendiri merek yang mereka beli. Di sini ada data survei senangnya Adidas, milenial senang Adidas, Nike,
Zara, dan itu yang paling banyak dibeli. Nah, kemudian perilaku konsumtif milenial nih dipengaruhi apa sih teman-teman ya? Kita lihat nih. Ternyata perilaku konsumtif milenial ini dipengaruhi sama yang namanya lingkungan, environment ya, environment. Nah, kemudian influencer. Nah, ini banyak pebisnis sekarang milenial muda-muda duitnya banyak karena menjadi influencer gitu ya. Ada beberapa rekan saya masih muda, terkenal, uangnya banyak karena dia jadi influencer ya. Kemudian tidak ada perencanaan jangka panjang. Nah, ini negatifnya nih ya. Selain tadi konsumtif karena pengaruh lingkungan dan influencer, tapi juga yang bahayanya adalah tidak ada perencanaan jangka panjang ya. Padahal perencanaan jangka panjang itu penting sekali ya. Next kita lihat. Konsepnya seringkali milenial itu adalah menabung jika ada sisa. Nah, ini kita masuk ke 5 kesalahan keuangan milenial dalam mengelola budget ya. Temanya kita malam hari ini adalah ini ya, 5 kesalahan keuangan milenial dalam mengelola budget. Ya, pertama adalah kita lihat kesalahan keuangan akibat tidak melakukan perencanaan finansial bulanan. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Begitu gajian tanggal 1 katakanlah ya, saya sih gajian tanggal 26. Gajian, tapi kebanyakan umumnya tanggal 1 gitu ya. Gajian tanggal 1 ya, uang gaji masuk, begitu dicek nggak lama ya, masuknya pagi, sorenya udah dicek saldo tinggal minimum saldo. Kenapa? Karena ternyata lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini contoh ya. Jadi pengaturan finansial bulanannya yang mungkin mesti diperhatikan. Nah, yang kedua adalah gaya hidup. Ya, kalau orang apa namanya orang Betawi bilang gaya lu gitu ya. Lu punya gaya gitu ya. Nah, gaya hidup itu yang menjadi nomor 1 sehingga apa-apa selalu cari apa brand ya. Mau brand yang top brand, mau pakai baju yang branded ya, mau pakai tas yang branded. Nah, ketimbang menabung, mayoritas lebih mengedepankan gaya hidup ya. Senangnya bersosialisasi, nongkrong di mall, hangout di Starbucks gitu. Itu nggak salah ya, tapi nanti kita bahas itu terkait keuangannya seperti apa gitu ya. Karena saya pernah bikin simulasi, kalau kita sekali ngopi katakanlah 50.000 gitu ya, 50.000 sekali ngopi, ternyata kalau kita buat simulasi selama sekian tahun pengeluaran kita dari ngopi aja akan membuat kita tercengang, besar sekali gitu ya. Kemudian apalagi yang ketiga ya, yang ketiga adalah dari 5 kesalahan keuangan milenial itu adalah utang untuk hal konsumtif ya. Kalau hutang untuk hal produktif itu hal yang positif ya teman-teman ya, sama halnya dengan kalau Anda berusaha atau Anda mau jadi entrepreneur, nggak punya modal, terus mengajukan pinjaman ke bank, dapat kur dan sebagainya, nah, itu hal yang baik ya. Kenapa? Karena berutang untuk produktif. Nah, ini yang ketiga ini dari 5 kesalahan keuangan milenial adalah utangnya untuk konsumtif. Konsumtif itu apa? Bisa jadi hal-hal yang nggak dibutuhkan, yaitu yang menjadi pengeluaran terbesar ya. Nekat ngambil tindakan apapun demi menyelamatkan gaya, yang balik lagi di ujung-ujungnya gaya ya. Kemudian menyalahgunakan fungsi kartu kredit. Nah ya, gesek terus ya. Makan di mall, tenang, uang nggak ada uang, gesek dan gesek. Nah, ini juga bahaya. Oke, next. Nah, teman-teman lihat lagi kesalahan keuangan milenial dalam mengelola budget. Yang keempat apa sih? Kurang memikirkan keamanan keuangan. Nah, jadi lebih konsumtif sehingga persiapan atau pencadangan dananya, dana darurat ini tidak dipersiapkan. Padahal teman-teman tahu nggak, mobil yang paling mahal, ya banyak lah ya, katakanlah Maybach gitu, atau Ferrari yang harganya puluhan miliar, tapi tahu nggak, mobil yang murah yang harganya 100 juta sama mobil yang harganya 100 miliar, ya secara konsep sama-sama punya kesamaan yang namanya punya ban serep, betul nggak? Setuju ya? Punya ban serep, mobil yang 100 miliar bukan karena dia mahal jadi nggak butuh ban serep, tidak. Tapi semua mobil mahal dan murah pasti punya ban serep. Artinya apa? Yang namanya dana darurat itu penting. Kita nggak pernah tahu keadaan di jalan gitu ya, ban mobil bisa pecah, kena paku dan sebagainya. Oke? Dan yang kelima teman-teman, ini kesalahan keuangan milenial mengelola budget. Yang kelima adalah kurang memikirkan keuangan jangka panjang. Jadi istilahnya katanya let it flow gitu ya, pokoknya ngalir aja lah, hidup itu ngalir gitu ya, YOLO, only live once.
Sehingga apa yang diterima hari ini dinikmatin hari ini dan tidak dipersiapkan ke depannya seperti apa. Padahal firman Tuhan bilang harusnya kita persiapkan ya. Karena orang bijak itu adalah orang yang meninggalkan warisan buat anak cucunya. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke financial check up. Saya serahkan kepada Bro Manuel ya untuk sharing lebih lanjut. Silakan Bro Manuel untuk financial check up-nya. Makasih Kak David. Keren, thank you ya Pak David. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, selanjutnya ke Pak Noel ya. Langsung ya Kak Fani ya. Silakan. Nanti tapi kita ada break di jam 8 ya. Oh, break jam 8. Oke. Yes. Teman-teman, terima kasih untuk host ya, untuk Ko Rizal dan Ko Vicky dan tim ya untuk bisa kita kenalan dan sharing ya di malam ini ya. Makasih juga Kak David yang udah intro ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai ke cek kesehatan keuangan gitu ya. Kita sampai ke sini gitu. Tadi kan udah intro milenial katanya kesalahannya begini. Nah, itu ada data dari Google dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk ke financial health check-up gini ya. Jadi sama aja kayak kita misalnya mengambil cek kesehatan kesehatan tubuh gitu ya. Nah, ini pakem ini sebenarnya lebih kurang sama sih. Maksudnya teman-teman mau ketemu financial planner A atau B, kitab sucinya sama gitu. Textbook financial financial dan basic financial dan financial planningnya sama gitu loh. Nah, Kak David ini dia tuh CFM, jadi Christian Financial Ministry. Makanya tadi kalau Kak David jelasin dari awal dia ada tipis-tipis firman gitu ya. Nah, kalau saya nih aliran konvensional, jadi saya certified financial planner. Nah, kalau kita ya textbook biasa aja gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita sampai ke check up. Nah, ini ada studi kasus, oke. Nah, ini saya langsung bukain aja. Sebutlah Debbie. Kalau zaman angkatan saya sebutlah Mawar. Kalau ini sebutlah Debbie gitu ya namanya. Nah, Debbie ini punya situasi di mana dia punya utang kartu kredit 10 juta. Terus dia punya kredit KPR atau utang rumah 240 juta. Ya, asetnya adalah rumah. Jadi dia ngutang 240 juta buat beli rumah KPR, tapi rumahnya itu nilai pasarnya lah ya gitu, estimasinya 400 juta. Kemudian dia punya aset juga lagi saham dan ada duit di dompet 5 juta. Nah, itu kasus si Debbie. Nah, poin pertama dari check up finansial itu adalah mengukur posisi utang gitu loh guys. Jadi membandingkan antara total utang dengan aset. Ya. Jadi ini semacam kayak kalau di perusahaan itu ada neraca gitu loh. Jadi bandingkan sisi kiri orang accounting sebutnya aktiva, yang sisi kanan itu pasiva gitu. Jadi aset dan liability. Aset atau harta dengan utang gitu loh. Nah, ini ada rasio namanya DAR ya. Debt to asset ratio atau total utang dibagi total aset. Nah, kalau kalau di kasus Debbie ini ya, kita hitung berapa sih debt to asetnya dia. Nah, debt dia tuh yang pertama, saya ulangi lagi, kartu kredit 10 juta dan KPR 240. Berarti di jumlah tuh 250. Dibandingkan dengan aset apa yang dimiliki Ci Debbie nih. Ci Debbie punya rumah 400 juta ya, ini berarti di sisi aktiva ya, sebelah kiri. Kemudian dia punya saham ya, dia ada portfolio ekuitas di Bursa Efek Indonesia misalnya 50 juta dan ada di dompetnya dan mungkin juga di celengan di rumahnya gitu ya, dan di rekening itu 5 juta. Jadi total asetnya dia ada 455. Nah, rasio mengukur posisi utang ini untuk Ci Debbie itu 55% lah kira-kira. Jadi seandainya dia mau nutup utangnya 250 juta, oh dia masih punya sekitar 455 juta lebihnya gitu ya, untuk bisa nutup utang 250. Jadi rasio dia 55%, di atas separuh. Jadi aset dia di atas utangnya gitu.
Nah, ini situasinya si Debbie seperti itu. Nah, terus kemudian Anda punya utang ke teman atau warung dekat kos-kosan. Nah, ini juga kita diajar ya oleh financial planner itu biasanya kita akan diinventarisir sebenarnya. Kamu punya utang tuh apa aja gitu. Dan kamu punya harta atau aset apa aja. Jadi harus terbuka ya. Jadi nanti teman-teman bisa sama pasangannya mencoba menginventarisir kita punya utang apa aja ya gitu. Misalnya lu kemarin makan di warung itu Bu Siti belum bayar gitu. Nah, itu harus ditulis juga masih punya utang atau ke saudara ya kan. Nah, terus kita juga harus mengelis semua utang kepada perbankan atau pihak lain yang sifatnya ada bunga gitu ya, kayak kartu kredit, kemudian kredit motor, kredit mobil, nah itu di list. Nah, itulah total utang kita. Nah, kalau buat Ci Debbie ini dia cuma kartu kredit sama KPR gitu loh. Tapi teman-teman kan mungkin aja punya utang konsumtif lainnya. Nah, demikian halnya dengan aset. Aset juga harus dihitung gitu. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menulis itu bersama-sama atau sendiri ya, itu berarti teman-teman sudah punya neraca pribadi namanya. Nah, nanti jumlahin tuh antara aset dengan kewajiban, antara harta dengan utang gitu. Jadi itu yang pertama sih sebenarnya yang perlu dicatat ya sama teman-temannya. Nah, aset lancar teman-teman itu ada kas, tabungan, deposito, surat berharga ya. Nah, itu istilahnya yang mudah dicairkan, itu bisa dijual, dikonversi jadi tunai gitu loh. Itu maka disebut lancar. Tidak lancar itu artinya lu sama gue butuh waktu. Telepon broker dulu, jual rumah, jual apartemen, telepon ngiklanin ke iklan online atau mungkin mendatangi dealer mobil. Nah, itu lu perlu waktu untuk melikuidasinya. Tapi kalau instrumen keuangan kan ada online bisa langsung jual. Nah, itu dia lebih liquid gitu. Nah, milenial itu memahami kesehatan keuangan milenial atau seorang individu itu pertanyaannya ditanya ada dua. Bagaimana kondisi utang, bagaimana kondisi cash flow. Suka nggak suka emang begitu. Pakemnya emang gitu guys. Jadi saya harus cerita apa adanya. Ya, makanya tadi list down deh. Utang kamu apa aja, utang kita apa aja gitu. Baiknya sih kita tahu biar kita bisa manage. Karena utang itu berarti kan kita punya kewajiban pada pihak lain gitu. Nah, oke. Setiap akhir bulan ya Kak dikalkulasi. Kalau untuk neraca itu biasanya sih nggak usah setiap bulan sebenarnya ya. Jadi bisa kamu lakukan misalnya setahun itu 2 kali lah, misalnya per Juni atau per Desember gitu loh cut off-nya gitu. Jadi dia sebenarnya kayak neraca gitu guys, kayak neraca perusahaan. Kalau perusahaan sebenarnya ada kewajiban bikin laporan kuartalan. Ya kalau teman-teman rajin bisa juga sih per tutup Maret, per tutup Juni, per tutup September, dan per tutup Desember. Tapi saya sih biasanya sih ya setahun sekali, setahun 2 kali aja lah gitu ya. Yang penting kita tahu kan, ini saya udah berhutang segini, nah bisa nggak teman-teman manage utangnya itu terjaga dibandingkan dengan apa? Cash flow. Cash flow itu berarti kan pendapatan, penghasilan yang sifatnya tetap maupun tidak tetap, ya gitu ya. Nah ini, tadi rasio debt to asset-nya Ci Debbie itu 55%. Nah, berarti kemampuan dia membayar utang itu bisa juga dikonversi jadi hitungan waktu juga ya, berapa lama gitu kan ya. Nah, kalau tadi dia punya asetnya itu ada properti 400 juta dan 50 juta, nah pertanyaannya berapa cepat dia jualnya kan? Ya enggak? Bisa makan waktu ya. Kalau pasarnya lagi seperti sekarang, saya cek ke teman-teman broker, katanya transaction agak turun. Berarti benar kan? Properti tidak cepat untuk menjualnya guys gitu. Tapi kalau surat berharga, oh iya mungkin lebih cepat gitu kan ya.
Nah, Debbie ternyata diketahui gaji per bulannya 13 juta. Oh, dia kerja nih mungkin jadi karyawan, dia dapat gaji 13 juta. Gitu ya. Terus ada pekerjaan sampingan 2 juta. Wah, lumayan. Ada moonlighting dia nih 2 juta. Berarti total udah 13 tambah 2 udah 15 nih ya, teman-teman ya. Terus dari total utang rumah, tadi kan saya udah ceritain ya, dia punya KPR kan. Ternyata dia nyicilnya tuh per bulan 5 juta, guys. Oke, berarti teman-teman ingat nih, dia punya pendapatan 15. Nah, berarti ada pengeluaran 5 juta untuk bayar utang ya, utang KPR. Di samping itu, dia punya pengeluaran rutin 3 juta. Wih, siapa yang bisa hidup 3 juta sebulan? Masih bisa ya. Nah, ini dia punya pengeluaran rutin nih. Ya, mungkin si Debbie ini misalnya single lah ya, anggap ya. Dia artinya makan apa segala macam. Saya kan pengen kurus Kak Manuel, jadi saya makannya tetap terjaga gitu. 3 juta saya cukup untuk hidup sebulan, ya kan. Nah, tapi ada lain-lain ya. Mungkin ini dia networking ya kan. Kemudian dia beli apa segala lah, gincu lah, bedak lah, lipstick lah gitu kan ya. 2 juta, totalnya 5 juta. Artinya apa? Income-nya 13 tambah 2, 15. Pengeluarannya ada 5 juta cicilan, 3 juta belanja rutin, 2 juta lain-lain. Nah, rasio kedua adalah debt service ratio atau kemampuan menservis hutang. Ya. Nah, itu adalah ini hitungannya. Debt-nya itu 5 juta dibagi ya tadi penghasilannya 13 tambah 2 15 dikurangi sama belanja rutin ya. Dan apa lain-lain. Jadi dikurang 5. Hasilnya adalah 50%. Gitu. Jadi setelah mengeluarkan kebutuhan primer, maka nilai 50% bisa dibilang cukup baik. Semakin kecil persentasenya, semakin baik. Berarti investasi bisa semakin besar. Nah, jika sudah sampai 50%, ini lampu kuning dan tidak boleh cari pinjaman lagi. Nah, jadi jika nembus 75% berarti ada yang salah dengan keuangan Anda. Jadi intinya sih, teman-teman tahu lah ya, kalau misalnya ke bank itu kan juga dilihat rasio kemampuan mencicil ya. Jadi biasanya kalau kita punya penghasilan misalnya 10 gitu ya, untuk memudahkan aja, biasanya maksimal mungkin 3 sampai 3,5 juta gitu ya. Misalnya Bank Siambi Niaga gitu ya, atau Bank Permata gitu ya, yang aktif di KPR, dia pasti akan ngitungnya seperti itu gitu. Nah, bagaimana dengan likuiditas? Nah, nggak apa-apa ya, saya berharap teman-teman udah pada makan nih. Jadi ngomong angka-angka sedikit sama saya. Sorry nih, soalnya suka nggak suka ya kita harus bahas kayak gini gitu. Karena memang harus ada cheat sheet-nya. Nanti bahan bisa minta lah sama Kak David ya. Nah, bagaimana dengan likuiditas? Nah, setelah kita bahas tadi tentang aset dan utang, kemampuan belanja seorang ditentukan berapa banyak dia punya duit di dompet atau di rekening. Dah, gitu aja. Nah, kemampuan belanja tadi sebenarnya udah disajikan di rumus debt service ratio. Tapi untuk lebih spesifik, kita akan bikin income ratio. Income ratio adalah penghasilan rutin dibagi pengeluaran rutin. Contoh nih gini, Doni nih, sekarang Ko Doni. Nah, Ko Doni ini penghasilan per bulannya 15 juta. Nah, dia punya total pengeluaran termasuk belanja rutin itu 10 juta. Nah, income ratio itu adalah penghasilannya 15 dibagi pengeluarannya 10, berarti 1,5. Nah, pertanyaannya, kalau Ko Doni bulan depan tidak kerja lagi, apakah kondisi keuangannya ini cukup baik? Gitu. Kita di era sekarang harus bicara seperti ini. Kenapa? Karena kita udah saksikan kan bagaimana sebuah event istilahnya, kita nggak tahu juga ya disebut nih penyakit sampar apa gimana gitu ya. Begitu pandemi terjadi, pengurangan efisiensi dilakukan oleh perusahaan ya, dan PHK gitu. Jadi kita ini harus ngitungnya dalam kasus yang ekstrim juga gitu. Kalau nggak kerja lagi bulan depan, kondisi keuangannya baik apa enggak kita? Nah, kalau kita asumsikan ini ya, untuk darurat gitu, ya betul.
Jadi kita bisa lihat nih, kalau misalnya aset lancarnya ada kas dan saham di total 50 juta gitu ya. Terus dia punya 5 juta juga di dompet. Kemudian dia ada gaji lagi 15. Nah, ini berarti dia punya 70 juta. Pengeluaran rutinnya tadi kan 10 juta, ya kan? Nah, jadi cash coverage ratio atau kemampuan kecukupan kas dari koni aset dan atau pengeluaran dia, total pengeluaran bulanan itu 70 juta dibagi 10 juta, artinya 7 kali. Jadi Kodoni bisa survive 7 bulan ke depan kalau doi nggak kerja lagi. Gitu. Nah, pertanyaannya sehat nggak ya? Ya mungkin buat sebagian orang yang risk taker atau berani bilang 7 bulan lagi gue masih bisa, atau mungkin sebagian teman-teman milenial ya, 7 bulan lagi gue kalau gue nggak kerja gue masih punya kemampuan untuk hidup 7 bulan lagi, sosok lah, oke, gitu. Tapi buat sebagian orang lain mungkin tidak, ya kan? Dia merasa tidak secure, gitu loh. Gimana sih kok masa 7 bulan doang? Kenapa nggak bikin 9 bulan misalnya? Atau 12 bulan? Jadi ini sangat relatif ya teman-teman. Jadi financial planning itu juga art. Dia itu ilmu manajemen, bukan akuntansi atau dokter yang pasti-pasti gitu. Jadi dia ini memang ya tergantung gitu loh. Tergantung kepada selera orang gitu. Artinya dia cukup bonek nggak gitu untuk bisa bertahan hidup. Bahwa gue yakin bisa cari pekerjaan pengganti gitu ya. Atau saya yakin kalau saya bisa bertahan 7 bulan, ya istilahnya saya bisa lebih panjang dari 7 bulan karena saya ada saudara di misalnya mana ya, di Solo gitu misalnya. Jadi biaya hidup Jawa Tengah kan lebih murah daripada di Jakarta kan, gitu loh. Lo bisa makan penyetan sama nasi kucing terus gitu tiap hari gitu. Di sono murah kan, ya kan? Kita beli jeruk aja di Cirebon mungkin 10.000, begitu sampai Jawa Tengah jadi goceng. Jadi dia punya pikiran gitu, dia punya plan itu. Jadi relatif gitu loh maksud saya. Bisa 7 kali itu sesuatu yang sehat menurut seseorang, tetapi menurut yang lain mungkin tidak, mungkin 9 gitu maksud saya ya. Jadi tidak ada yang, bukan ilmu pasti sih. Nah, tadi kita udah ngomong hutang, kita udah ngomong aset, kita udah ngomong income, ya. Investasi, jangan lupa investasi gitu. Jadi semua financial planner, mau dia ngomong bahasa Indonesia, mau ngomong bahasa bule, dia pasti akan bilang you have to invest as soon as possible. Jadi untuk teman-teman yang kolonial di pertemuan malam ini, bukan milenial, artinya mungkin sudah punya anak yang remaja. Nah, ajarin dia ya, secepat-cepatnya dia mulai punya income, atau dia misalnya punya side job, atau dia misalnya nanti lulus kuliah gitu ya, dari pekerjaan pertama jangan lupa investasi. Itu maksudnya, semakin cepat lu invest, maka multiplier investment-nya itu akan semakin besar. Artinya dengan uang sedikit dia tanam dari sekarang, hasilnya 10, 15, 20 tahun lagi akan booming gitu. Daripada cari investment yang money game, mending ngajarin gitu dari awal. Nanti Ko David ya Kak David akan cerita tuh tentang saham di belakang nanti ya, tunggu aja. Oke. Jadi utang beres, duit cukup, sekarang cek simpanan yang berujung ke investasi. Gimana perlakuannya? Ya. Jadi perhitungannya investment ratio itu investasi dibagi penghasilan. Dari contoh di atas, seandainya si Kodoni tadi penghasilannya 15 juta, Kodoni punya total pengeluaran 10 juta, berarti ada sisa 5 juta, bener Kak? Bener ya? Masih ikut dong ya? Masih kenyang ya perutnya ya? Masih bisa ngikut saya? Nah, katakan nih, Kodoni memang sisanya 5 juta, tapi yang doi tabung cuma 3 juta. Ya nggak apa-apa dong, ya kan? Nah, berarti 3 dibagi 15 gitu loh maksud saya. Sisa yang bisa ditabung dibagi 15. Nah, itu rasio investment ratio-nya 20% gitu loh guys. Nah, semua financial planner pada umumnya akan menyarankan untuk setidaknya 10% gitu maksud saya. Nah, makanya nih kalau nanti
teman-teman kolonial itu punya anak atau ponakan yang udah menuju atau mulai misalnya, Om, gue udah mulai dapat income nih. Nah, itu ajarin saham. Nggak apa-apa dari sekarang. Jadi kita sama-sama nih berjuang ya teman-teman di ICI adalah sebuah generasi perubahan yang akan melakukan transformasi dimulai dari ICI. Di mana kita akan membangun basis investor domestik yang kuat. Dimulai di ICI ini. Gitu. Jadi walaupun orang tapi saya baru dapat income 500, nggak apa-apa, beli saham kan bisa ini 50.000, 100.000. Nanti Bang David akan cerita tuh. Bisa gitu. Yang penting dia diajarin dulu tuh pakai yang online itu. Nah, gitu loh. Kan mereka digital native ya. Jadi lebih cepat mereka pasti belajar. Percaya deh. Karena anak saya SMP, saya kasih tahu juga tentang saham. Bodoh amat, saya beli aja kartun-kartun, komik-komik gitu ya, saya jejelin gitu. Ada yang tertarik, dia baca gitu. Habis itu mulai nanya deh, Pak, relative valuation apa? PE apa? Mabuk dah gue. Tapi nggak apa-apa, kita mulai gitu. Jadi ini investment ratio 20%. Tapi sebenarnya minimum 10% lah gitu. Jadi kalau lu punya income misalnya 5 juta, ya mulailah dengan 500.000. Nggak apa-apa gitu. Beli aja saham, beli BCA. Selesai kan? Tidur aja. Jadi nggak usah trading. Itu maksud saya. Fokus aja dengan karir, dengan pekerjaanmu. Gitu, tapi ditabung. Yuk nabung saham, kata direksi Bursa Efek Indonesia, ya kan. Gitu. Nah, ini indikator kesehatan keuangannya. Debt asset ratio ya. Idealnya 0 sampai 50. Warning kalau di atas 75, kebanyakan ngutang nih. Debt service ratio. Ini juga 0 sampai 50 yang idealnya. Income ratio minimum 2 kali, ya kan? Tadi penghasilan rutin dibagi pengeluaran rutin, minimum 2 kali. Cash coverage ratio minimum 9 kali. Nah, tadi Kodoni 7 kali. Nah, ini katanya pakemnya ini minimum 9 kali. Jadi 9 bulan gitu loh. Kalau kehilangan pekerjaan bisa bertahan 9 bulan. Ya, bisa nyari-nyari lah. Gitu kan, lamar sana sini. Kemudian investment ratio minimum 20%. Seperti itu. Kalau di bawahnya ya berarti hati-hati. Nah, kata Oprah Winfrey, doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. Seperti itu. Nah, gitu aja. Tiffany, sementara kita oper ke host. Oke, thank you. Bapak Ibu, sore di sini agak berisik, tapi suara saya kedengeran? Kedengeran? Oke, dengar. Kalau gitu kedengeran ya. Terima kasih. Ya, jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, kita mau bagi-bagi saldo OVO GoPay dulu atau kita mau langsung jawab pertanyaan nih, Pak Manuel sama Pak David? Kita bagi-bagi saldo OVO dulu apa? Iya dong, bagi saldo dulu lah yang asik-asik. Iya, yang bikin tersenyum dulu. Jadi teman-teman Bapak Ibu, tolong semuanya fokus ya. Jadi untuk sesi kelas finansial ini kita mau bagi-bagi sedikit untuk peserta gitu ya. Jadi pertanyaannya nggak jauh-jauh ya Pak David ya, semuanya dari materi yang disampaikan. Jadi teman-teman tolong fokus gitu ya. Jadi tiap nanti ada dua sesi Q&A gitu ya. Setiap sesi itu ada 2 peserta yang beruntung. Oke, kalau gitu Pak David boleh tolong pertanyaannya yang pertama. Nanti tunggu sebentar. Saya lihatnya itu dari chat ya Bapak Ibu ya. Gitu ya, kalau raise hand kayaknya saya pusing nih ngelihatnya. Jadi siapa yang cepat ngejawabnya di chat itu yang akan menang. Dia yang akan dapat saldo OVO gitu aja ya teman-teman ya, kita deal ya. Oke? Berarti siapin jari teman-teman semuanya di kolom chat. Oke? Oke, kalau gitu Pak David silakan pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertamanya adalah sesuai dengan penjelasan saya dan penjelasan Bro Manuel tadi. Apa langkah pertama dalam perencanaan keuangan pribadi? Ayo. Kita hitung ya, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Jawabannya apa Pak David? Jawabannya apa Pak David? Oke. Yang benar. Membuat neraca keuangan.
Membuat neraca keuangan, coba saya cek dulu. Oh, ada yang menghitung utang, menabung, dar, mengecek kondisi, membuat neraca keuangan. Kak Ade nih, Kak Ade. Asik, Kak Ade. Selamat ya Kak Ade ya. Kak Ade yang benar, pertama itu membuat neraca keuangan teman-teman. Ya selamat Kak Ade, ini nanti ada saldo GoPay 50.000, lumayan ya Bapak Ibu ya. Balik modal ya kan? 2 kali lipat ya. Jadi nanti Kak Ade boleh tolong ya chat ke admin ya untuk dapat saldo OVO-nya ya. Oke, kalau gitu pertanyaan kedua. Oke, sebelum pertanyaan kedua. Sebelum saya bacain pertanyaan kedua, saya mau mengucapkan selamat buat Kak Ade. Ini tadi disebutkan ya, pendaftarannya 25.000, dapat hadiahnya 50.000. Ini kan namanya good investment, betul nggak ya? Benar. Di mana lagi ya kan? Betul. Ini salah satu contoh sederhana, cuannya 100%. Ya, ini good investment. Luar biasa ya, investasi waktu, investasi uang, cuannya 100%. Oke. Dapat ilmu lagi. Iya, dapat ilmu lagi, betul. Siapa tahu dapat jodoh juga ya. Oke. Boleh. Pertanyaan nomor 2 adalah, apa maksudnya kondisi keuangan cukup baik atau baik sekali? Oke, silakan. Boleh di chat ya. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Jawabannya apa nih Pak David? Oh, oke. Jawabannya kayaknya banyak tuh. Berarti yang pertama mungkin ya. Silakanlah panitia. Kecil sekali. Halo. Aku kedengeran? Jelas. Oh, jelas. Oke. Berarti kalau jawabannya itu pemasukan bisa mengcover hutang, benar gak tuh Pak David? Hah? Halo? Ya. Ya, kalau jawabannya itu pemasukan bisa mengcover hutang, berarti benar atau tidak? Pemasukan bisa mengcover hutang. Fokusnya sih sebenarnya mirip-mirip, tapi kurang tepat. Berarti hutang di bawah 75%? Hutang di bawah 75% kurang tepat. Oke, rasio keuangan ideal. Apa? Rasio keuangan ideal. Ya itu rasio keuangan ideal itu apa? Penghasilan lebih besar dari utang ya, berarti yang benar ya. Ya, kurang lebih begitu. Oke, berarti ya Pro A7 nih. Ibu Lydia nih jawabannya yang benar. Oke, selamat Bu Lydia. Selamat Bu Lydia. Nanti boleh tolong chat admin ya. Berarti yang pertama tadi Bu Ade, yang kedua ini Bu Lydia. Oke, nanti di sesi yang kedua Bapak-bapak jangan mau kalah. Cuan live ya Ibu-ibu ya. Pak Vicky nih. Ya. Apa namanya? Bapak-bapak jangan sampai kalah. Iya, Bapak-bapak, kita sebagai tulang punggung keluarga masa depan penerus bangsa nih, Bapak-bapak. Kita harus bisa menjawab demi GoPay 50.000, Bapak-bapak. Lumayan buat ongkos besok ya. Oke, kalau gitu berarti ini kita masuk ke Q&A ya. Bapak Ibu semuanya ya. Saya coba untuk scroll dulu, saya mau lihat untuk pertanyaannya. Oke. Saya bacakan dulu, apakah setiap akhir bulan ini cash flow harus dikalkulasi? Dari Maurin Yepro A9. Kedengeran nggak suara saya? Halo? Kedengeran. Oke. Dengar. Jadi pertanyaan pertama, apakah setiap akhir bulan cash flow harus dikalkulasi? Siapa nih yang mau menjawab? Apakah Pak David atau Pak Manuel? Bro Manuel, silakan. Maaf, tadi apa pertanyaannya ya? Ini scrollnya pusing juga ya. Ya, dibacain ya Pak. Ya. Apakah setiap akhir bulan cash flow wajib dikalkulasi? Ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya secara prinsip harusnya memang dihitung gitu loh. Jadi memang kalau saya ngajarin kelas Bina Pranikah nih, jadi berapa kali kan saya ngajar kelas Bina Pranikah nih, ya nggak apa-apa ya sebut teman-teman ya dari tempat lain ya. Jadi saya suka ngajar di GPIB sama di GKI.
gitu. Saya sebenarnya basisnya dari HKBP gitu, tapi saya nggak ada kelas Bina Pranika. Di tempat sebelah ada, ya nggak apa-apa, saya ngajar di situ. Kita harus ngitung sebenarnya setiap bulan. Kenapa? Karena biaya kita juga kan bergerak. Jadi cash flow in sama cash flow out harus dihitung. Pendapatan dan pengeluaran harus dihitung. Contoh nih, misalnya Kak David sama Kak Manuel ada side income-nya adalah misalnya mengajar gitu ya. Nah kan, tapi saya kan belum tentu setiap bulan itu saya ngajarnya persis 2 kali atau sekali atau bahkan mungkin tidak. Nah berarti kan selain pendapatan rutin, ada pendapatan yang non rutin yang tadi kalau teman-teman masih nyimak saya. Nah itu harus dihitung. Makanya cash flow in hitung, cash flow out juga ngitung. Contoh, minyak goreng waktu harganya 28.000, ya kan? Kita kan biasa beli 2 liter misalnya sebulan, misalnya 3 kali gitu. Bener nggak sih belinya 2 atau 3 kali gitu kan? Misalnya nih ya. Tapi tiba-tiba terjadi kenaikan harga jadi 50.000. Tentu ibu-ibu minta sama bapak-bapak dong, setorannya kurang nih, minyaknya naik gitu. Ya emang lu mesti ngitungnya bulanan sih sebenarnya. Nah makanya mari teman-teman milenial yang masih pacaran, uang itu dibahas waktu pacaran juga, jangan sisakan bom waktu ke depan gitu. Jadi hitungnya bulanan sih sebaiknya ya. Tapi kalau kita sudah bisa manage, biasanya gini, nanti kalau ada kenaikan biaya, ya izin, tapi ambil dari tabungan ya, harga minyak naik gitu, atau bensin naik gitu. Jadi uang itu jadi bahan diskusi, jangan jadi bahan marah-marahan gitu loh maksudnya. Nah, lagi pacaran bahas juga gitu. Oke, kalau gitu kita langsung next saja ya Pak ya, karena kita mengejar waktu juga. Pertanyaan berikutnya itu, apakah harus lunas hutang dulu baru investasi Pak? Dari Diar YCA. Siapa? Pak David atau Pak Manuel? Boleh Pak David kali ya? Oke, aku coba bantu ya, jawab ya. Jadi memang idealnya sebenarnya hutang itu diselesaikan. Ya, tapi kan balik lagi, kita mesti lihat juga yang dimaksud dengan hutangnya apa dulu. Kalau hutangnya kayak KPR ya, yang memang sifatnya jangka panjang, sebenarnya nggak ada masalah. Karena kan KPR harusnya sudah menjadi bagian daripada cash flow yang diperhitungkan tadi, yang dibahas oleh Pak Manuel. Itu udah masuk dalam perhitungan cash flow. Karena memang KPR itu adalah kredit kepemilikan rumah yang sifatnya jangka panjang. Ya, kenapa sih seperti itu? Karena memang mungkin nggak ada pilihan, karena kemampuan untuk membeli saat ini tidak mendukung untuk orang memiliki rumah, sehingga dengan cara KPR adalah solusi. Walaupun sebenarnya sekarang ini lagi ramai nih, lagi viral ya. Saya ngikutin juga ada financial plan yang sifatnya video pendek-pendek yang ngebahas tentang bahwa sebenarnya strategi KPR itu kalau dibandingkan dengan ngontrak ternyata lebih bijak ngontrak. Nah, dia ada perhitungannya. Sebenarnya fine-fine aja. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, bahwa kalau hutangnya itu adalah hutang konsumtif, itu sebaiknya diselesaikan, ya. Tapi kalau hutangnya terkait dengan produktif, kur dan sebagainya, selama bisnisnya, usahanya masih menghasilkan, masih tumbuh, masih growing, nggak ada masalah, no issue. Nah, jadi mesti di finding dulu nih ya. Ini yang nanya ini sebenarnya utangnya utang kartu kredit, utang sama teman, atau utang sama perpuluhan. Jadi mesti di list dulu. Nah, tadi saya tuh sebenarnya ada yang di highlight oleh Pak Bro Manuel tuh bagus sekali, yang pertanyaan saya di awal tadi, nomor 1 tentang cash flow atau neraca. Itu sebelum mengawali, sebenarnya alangkah baiknya kalau yang masih pacaran, milenial atau yang belum menikah, itu membiasakan tadi Bro Manuel bilang duduk bareng, ngobrolin, jangan cuma ngobrolin yang manis-manis doang gitu ya, mimpi-mimpi ke depan, tapi penting juga ngobrolin tentang keuangan ya. Bagaimana nanti ngaturnya, siapa yang akan jadi yang ngelola atau disepakati dan sebagainya. Karena kami punya data, punya data statistik, ternyata angka perceraian naik terutama setelah pandemik, dan salah satu triggernya atau penyebabnya adalah ternyata keuangan. Bukan karena angka terbesar, bukan karena perselingkuhan, tetapi justru karena finansial. Alasan terbesar perceraian di dunia ya, dan termasuk di Indonesia, adalah masalah ekonomi atau finansial. Jadi balik lagi pertanyaan tadi,
utangnya dibereskan, kalau itu utang konsumtif ya, sehingga nanti bisa berfokus untuk investasi. Oke, terima kasih. Oke, thank you untuk pertanyaan dan jawabannya ya Pak Manuel dan Pak David. Ini sekarang kita break dulu ya, Bapak Ibu ya, kita break sampai 8.5. Kemudian nanti kita masuk sesi kedua, ya. Kemudian nanti ada Q&A sesi kedua, ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap fokus, ya. Walaupun udah malam, tetap semangat ya. Ingat ada saldo GoPay, Bapak Ibu ya. Semangat. Mengejar cuan, teman-teman. Sampai jam 20.15. Ya, kita akan masuk ke sesi kedua. Ini lebih ngebicarain tentang investasi juara masa depan bahagia. Ya, jadi kita bagaimana mulai, kalau tadi basicnya kita ngebenahin keuangannya dulu ya. Setelah keuangannya rapi, cash flow-nya rapi, neracanya udah kebentuk gitu kan. Dan kita udah tahu alokasinya, mana yang harus dikurangin, mana yang harus ditambah. Nah, kita akan masuk ke langkah yang kedua di sesi kedua ini adalah, oke, next, boleh dibantu? Nah, kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu adalah kita mulai ngebangun tujuan. Namanya investasi harus punya tujuan, betul nggak? Ya, banyak orang nggak berinvestasi karena mereka nggak punya tujuan. Atau sebaliknya, mereka invest tapi mereka juga nggak ngerti investasi buat apa, ikut-ikutan aja, cuma buat lucu-lucuan ya. Oh, sekarang lagi Bitcoin, main Bitcoin gitu ya. Oh, sekarang lagi trading forex, ikut trading forex. Akhirnya, oh sekarang ketipu, semua ketipu gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu ya. Kita akan belajar nanti ke depan di sesi ini juga mengenali mana investasi bodong, mana investasi yang harus dihindari, mana investasi yang tepat. Nah, salah satunya adalah ini bagaimana membangun goal atau tujuan. Bisa dari mulai hal yang spiritual, yaitu adalah bagaimana teman-teman millennials ya, teman-teman yang kolonial yang punya anak yang sudah besar-besar seperti saya, anak saya dan Bro Manuel sudah SMA, mungkin berinvestasi untuk kebutuhan ibadah, mau jalan-jalan ke Holy Land gitu ya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Oh, saya mau tur rohani kemana gitu ya, mau lihat anak lahiran Yesus gitu, silakan. Kemudian atau ada juga yang mau menikah atau sudah menikah sekian tahun mau beli rumah idaman ya, rumah idaman yang diimpi-impikan. Nah, itu juga adalah goal yang baik ya. Atau bahkan ada yang saya mau membeli kendaraan impian ya, boleh-boleh aja ya. Kemudian atau goal lainnya adalah untuk liburan ya. Entah itu mungkin honeymoon ya, honeymoon pertama, honeymoon kedua, honeymoon ketiga, nggak apa-apa, yang penting dengan pasangan yang sama gitu ya. Nah, kemudian ada yang kalau yang kekinian mungkin goalnya jangka pendek mungkin adalah gadget kekinian ya, pingin beli handphone iPhone yang terakhir seri berapa tuh, saya nggak ngikutin ya. Wow, nah ini jadi tujuan, boleh aja, nggak apa-apa. Oke, next. Tapi yang mesti dipahami adalah ketika kita masuk kepada goal tadi, salah satu yang paling jadi pikiran kita karena temanya adalah bagaimana peran wanita dalam mengelola keuangan ya. Yang dikaitkan dengan peran wanita tentunya di sini nyambung nih, yaitu adalah istri saya yang mikirin tentang biaya sekolah gitu ya. Nah, kita lihat yuk sama-sama yuk, teman-teman yang sudah nikah maupun yang belum menikah, ini penting nih. Kenapa? Karena ini masa depan ya, ini adalah yang pasti kalian alami, suka nggak suka, kecuali memang kalau nggak niat nikah gitu ya, atau nikah tapi nggak niat punya anak, lain hal. Oke? Nah, kita hitung-hitung biaya kuliah secara singkat aja ya. Ini 5 dan 10 tahun lagi kita lihat, 2018 sampai 2028. Nah, kita lihat, teman-teman lihat ini ya, ITB di 2018 kebutuhan untuk kuliah itu sekitar 20 juta. Ya. BINUS sekitar 19.550 umpamanya. Ini UI sekitar 15 juta kebutuhan biaya kuliahnya. Kemudian Unpad 13 juta, ITS 7,5 juta, UGM 26 juta. Nah, bagi yang belum punya anak, mungkin belum kepikiran sehingga tidak mempersiapkan diri. Tahu nggak bahwa yang harga-harga saat ini atau biaya kuliah saat ini 5-10 tahun lagi itu berbeda cerita. Ya, saya sendiri ngalamin. Dulu saya kuliah satu semester itu cuma 250.000. Ya, saya dulu kuliah satu semester 250.000. Sekarang anak saya SD satu bulan bayaran SPP-nya 600.000. Ya, jadi kalau kita nggak mempersiapkan keuangannya, tidak mempersiapkan rencananya, bisa bahaya.
ya. Nah, kita lihat di 2023 karena yang namanya inflasi, ya, di mana inflasi dunia pendidikan di bawah ada ya kenaikan biaya itu sekitar 15%. Ini hasil survei dunia pendidikan di Indonesia. Kenaikannya tuh harga biaya sekolah tuh rata-rata setiap tahunnya 15%, jarang yang 10, ya, kebanyakan 15%. Sehingga kalau kita akumulasikan 20 juta ITB 2018 dengan inflasi 15%, ya, dijumlahkan sampai tahun 2028, ternyata ITB saja yang 20 juta di tahun 2018 itu bisa di 2028 ketika anak kita mau kuliah atau keponakan kita itu mesti punya dana sekitar 93 juta. Ya, fantastis kan? Karena saya sendiri ngalamin gitu ya. Kemudian BINUS yang katanya cuma 19 jutaan di tahun 2028 dengan inflasi yang sekitar 15%, ternyata harus prepare, orang tua harus punya dana berapa? 90 juta. Bagaimana kalau anaknya kembar gitu ya? Itu another issue lagi ya kan? Gimana kalau ternyata anaknya beruntut atau tuh apa? Jaraknya setahun gitu ya. Nah, itu kepusingan tersendiri. Nah, ya. Bahkan kita lihat di sini UGM yang 26 juta di tahun 2018 biaya kuliahnya, di tahun 2028 harus prepare orang tua yang mau mengkuliahkan anaknya harus punya dana 120 juta. Wow, ya. Ini dana yang besar gitu ya. Nah, gimana cara mensiasatinya? Padahal teman-teman tahu nggak? Selama saya sama Bro Manuel kerja 20 tahun gitu ya, berkarir dari mulai staf biasa sampai dengan posisi kita di manajemen, kenaikan gaji itu ya, kalau kita bisa bilang rata-rata kenaikan gaji itu belum tentu di atas inflasi. Inflasinya 15, kenaikan gaji mungkin 5-10%. Ya. Belum lagi inflasi harga-harga. Kita lihat next slide. Oke, next, boleh? Nah, ini ya. Kalau tadi kita bicara inflasi dunia pendidikan sekitar 15%, nah ini yang menarik nih ya. Karena saya ngalamin nih ya, tahun 2000, saya kerja dulu pertama kali tahun 2000 ya, teman-teman. Jadi saya masih muda ya, dulu pertama kali kerja tahun 2000. Nah, tahun 2000 saya punya duit 100.000 ya. Itu saya bisa belanja satu troli ke supermarket ya. Itu satu troli bisa terisi hampir penuh dengan uang 100.000. Tahun 2008 lain lagi ceritanya ya, 100.000 yang sama, lembaran yang sama, jumlah yang sama nominalnya, itu daya belinya sangat drastis menurun. Kenapa? Karena ketika saya belanja di 2008 ternyata hanya sebagian daripada item yang saya bisa beli tahun 2000. Kalau tahun 2000 katakanlah saya bisa belanja 25 item, 20 sampai 25 item, di 2008 saya cuma belanja bisa 10 item. Dan 2016 ternyata 100.000 itu kita bawa belanja ke supermarket yang sama, sekalipun kalaupun ada masih ada yang sama gitu ya. Zaman dulu ada Target, ada macam-macam lah. Ternyata 100.000 itu hanya bisa dapat 1-2 item. Uangnya nggak berubah, nominalnya nggak berubah, mungkin material bahannya sama ya. Tetapi kok item yang dibelinya makin berkurang. Itu yang dinamakan inflasi ya. Francis ya, itu namanya inflasi ya. Jadi bukan karena ada babi ngepet nilainya berkurang, tetapi itu daya beli ya, itu inflasi. Nah, tahun 90-an ya, ini di slide kami yang udah lahir tahun 90-an masih tahu ya, Melisa lagunya tukang bakso, itu harga bakso masih 200 rupiah ya. Bakso masih 200 rupiah per mangkok. Sekarang bakso rata-rata mungkin di atas 10.000 lah ya. 10.000, 12.000, 13.000. Mangkoknya sama, porsinya sama, bihunnya sama, mie-nya sama. Tapi harganya melonjak luar biasa. Itu namanya inflasi. Oke, next. Nah, ini penting bagi milenial, bagi kita semua, generasi muda yang sudah menikah maupun belum menikah, punya strategi, punya pemahaman bahwa kita nggak bisa diam aja. Kita mesti punya strategi mengatasi atau mengalahkan inflasi, ya. Karena kalau kita berpatokan sama gaji saja, kenaikan gaji kayaknya cuma sekitar 10%, inflasinya 15%. Apalagi hari-hari ini ya, telur kemarin saya lihat paling murah 28.000 ya, padahal sebulan yang lalu telur masih di kisaran 20.000. Ya kan? Naiknya signifikan. Minyak kemarin naik, kemudian apa lagi? Cabai ya. Saya hari ini makan di rumah makan
sambelnya nggak ada, alasannya mahal katanya ya, inflasinya tinggi. Nah, penting kita punya strategi, yaitu adalah salah satunya mengenal yang namanya investasi. Ya, tadi kan sudah kenal nih bagaimana ngatur cash flow, bagaimana mengatur neraca keuangan yang baik, bagaimana sehingga tadinya kita minus, kemudian keuangan kita bisa menjadi plus, mungkin plusnya dari plusnya cuma 5%, 10%, ditingkatkan sampai 20%. Nah, strategi di sesi kedua ini adalah memperkenalkan kepada kita semua tentang investasi, gitu ya. Kita punya kendaraan yang namanya investasi, di mana harapannya investasi ini diharapkan bisa ngalahin inflasi. Kalau inflasinya CC-nya 2.000, investasi kita harus 3.500 kan gitu ya, biar larinya jos. Nah, kunci selain pengenalan investasi adalah tentunya di sisi kanan adalah tata kelola keuangannya harus baik. Ya, ini bahasanya formal banget ya, tata kelola keuangan gitu ya, atau financial plan. Ini harus baik pengelolaannya ya, supaya apa? Supaya tujuan kita tercapai untuk ibadah kah, untuk sekolah, studi anak, untuk pernikahan anak, untuk masa depan anak dan sebagainya, itu tercapai dengan tata kelola. Oke, next, boleh dibantu? Nah, ini ilustrasi lainnya nih. Ya, saya seneng banget nih ngejelasin inflasi ini karena hampir 20 tahun kerjaan saya cuma ngejelasin kepada nasabah ya, bahwa ada yang namanya binatang yang menakutkan, dan khususnya ibu-ibu paling takut sama binatang ini, namanya inflasi ya. Justru ibu-ibu yang paling banyak berjumpa, bertatapan langsung dengan inflasi ya, ketemu harga cabai ya, harga daging mahal, tapi tadi saya dapat informasi harga jengkol lebih mahal daripada harga daging ya. Ayam 50.000 per ekor udah mahal, jengkol 100.000 lebih katanya per kilo ya. Jadi inflasi itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Nah, kita lihat ini contoh ya, ilustrasi inflasi ya. Kalau Kijang tahun 2001, Kijang kapsul itu harganya 150 juta ya. Kita lihat tahun 2018 Kijang yang dibangun di pabrik yang sama ya, rakitannya Toyota, harganya nggak 150 lagi, ternyata harganya 350 juta. Oke, ada kenaikan dari sisi harga. Nah, yang menarik adalah kita perlu mengenal yang namanya ada saham. Ya kan? Apa sih saham? Ya. Kalau saya boleh singkat aja, mungkin teman-teman mungkin udah tahu, tapi ada yang mungkin belum tahu atau kurang tahu gitu ya. Kalau saham adalah berbicara tentang kepemilikan, betul ya? Kalau bonds itu surat utang, ya. Nah, kalau saya beli saham berarti saya punya andil di perusahaan tersebut, saya punya saham, saya punya kepemilikan di perusahaan tersebut. Nah, contohnya saham Astra nih, tahun 2001 harganya 2.000 per lembar. Oke? Nah, kita lihat di tahun 2018, 2001 ke 2018, 17 tahun kurang lebih ya, ternyata harga saham Astra itu melonjak menjadi 7.250. Nah, sebelum kita melangkahnya ke kanan, saya mau kasih perbandingan. Mana yang lebih bijak? Beli yang kiri produk Astra, Kijangnya, atau di tahun 2000 itu beli sahamnya, itu loh. Nah, ini yang mesti teman-teman pahami. Tadi Bro Manuel sempat ngomong tentang investasi jangka panjang. Kalau saya punya uang 150 juta di tahun 2001, saya beli Kijang kapsul, ya 150 juta di tahun 2001 saya beli Kijang kapsul, saya punya pilihan, atau saya beli di tahun 2001 saya punya uang 150 juta, saya beli saham Astra yang harganya 2.000 per lembar. Mana yang lebih menguntungkan? Gitu ya. Bayangin, kita punya mobil Kijang tahun 2001, sekarang mungkin nilainya udah turun. Kenapa? Karena mobil makin lama makin murah, harganya makin turun gitu ya. Uang 150 juta kita tahun 2001 ini, sekarang nilai mobilnya mungkin cuma sekitar 40 juta, 30 juta nilai jualnya ya. Sementara kalau kita pilih di tahun 2001 itu adalah beli sahamnya Astra yang ternyata naik 36,25 kali ya, kebayang nggak ya, 150 juta kita tuh jadi berapa ya. Saya nggak sedang bicara tentang iming-iming angin sur ya. Kalau kita taruhnya benar di perusahaan yang benar, di instrumen yang benar, ternyata potensinya besar sekali untuk ngalahin apa? Inflasi, bukan untuk jadi orang kaya, bukan, tapi ngalahin inflasi. Nah, di sisi yang paling kanan ya, teman-teman semua lihat ada yang namanya reksadana. Nah, kalau tadi kita bahas sedikit mengenai sahamnya,
Nah, sebelah kanan ini saya mau bahas sedikit tentang reksadana. Kebetulan saya sama Bro Manuel ini 20 tahun ini berkecimpung di dunia capital market. Jadi memang agak sangat familiar dengan reksadana, ya. Di mana kami banyaklah bertemu dengan investor, memberikan penjelasan kepada investor tentang investasi khususnya di reksadana, gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu instrumen investasi yang saya senang bahas. Kenapa? Karena ini adalah contoh portfolio yang simple, gitu ya. Portfolio sederhana yang kalau uang kita taruh dalam portfolio yang benar, nanti dijelaskan detailnya sama Bro Manuel, itu ternyata bisa ngasilin hasil yang baik, ngalahin inflasi. Nah, kurang lebih kayak gitu, ya. Dengan cara apa? Kalau tadi uangnya kita belikan 150 juta beli saham Astra harga 2.000, itu beli satu saham, berarti kan harga saham kita akan berfluktuasi gitu ya, karena belinya cuma satu. Nah, kalau naik 20% kita seneng, turun 20% kita manyun. Naik 50% kita bahagia banget gitu ya, turun 50% kita stres. Nah, tapi dengan reksadana mengenal portfolio, ini tahapan berikutnya, kita bisa sebar risiko itu, ya, bukan kepada satu instrumen, tetapi kepada beberapa instrumen. Nah, oke, kita lanjut kepada siklus kehidupan keuangan. Ini menarik nih, ya teman-teman, dan perlu milenial khususnya prepare. Kenapa? Karena usia pasti cepat atau lambat, suka nggak suka, usia kita bertambah, ya kan? Sekarang usia kalian mungkin teman-teman ada yang 20, 25, ada yang 30, ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah, ya. Oke, ada sedikit ralat ya, bukan 36,2 tapi 3,6 ya. Oke, nanti kita lihat. Nah, kemudian di usia yang terus bertambah ya, di mana kita mungkin di bawah usia 20 tahun kita tergolong anak-anak gitu ya. Kita belum produktif atau non produktif, itu masa-masa kita belajar. Itu masa-masa kita belajar. Ya, nanti pertanyaannya kita jawab nanti ya. Oke. Nah, kemudian di usia 20 ke atas kita memasuki masa yang namanya masa produktif ya, di mana kita mulai mengenal dunia pekerjaan, kita bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, di masa produktif inilah kita mulai perlu mengenal yang namanya investasi, termasuk di dalamnya ada tabungan, ada deposito, ada asuransi, ada untuk dana pensiun, ada juga terkait hutang, kemudian investasi, gitu ya. Nanti investasi juga macam-macam, tapi saya di sini kan nggak jualan ya. Kita cuma memberikan pencerahan atau sharing mengenai bagaimana teman-teman khususnya milenial mulai mempersiapkan diri untuk ke depan ya. Supaya apa? Supaya apa yang sekarang kalian hasilkan, income yang kalian hasilkan itu bisa meningkatkan kualitas hidup ke depannya. Gitu ya kurang lebih ya, atau bahasanya kalau pakai kitab Amsal bisa meninggalkan warisan untuk anak cucu gitu, itu yang bijak. Oke, next. Nah, ya, oke, ini singkat aja sebelum nanti saya serahkan kepada Bro Manuel. Ya, investasi itu seperti apa namanya, dua sisi mata uang, ada cuan, ada profit, tapi di satu sisi ada risiko ya. Nah, di mana risiko itu tidak bisa dipisahkan sama profit, artinya saya mau untung terus gitu ya, bisa, karena itu sudah melekat ya, seperti koin ini ya, menjadi acuan gitu ya, atau rumors atau beritanya yang jadi ini. Ada yang bilang tunggu aja, ada yang bilang hold, ada yang bilang beli, ada yang bilang jual ya. Yang bilang jual belum pernah punya tapi mau jual, nggak apa-apa lah ya. Ini kan simulasi, bebas. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Om Manuel. Nah, ternyata apa yang terjadi? Titik yang tadi ya sempat koreksi itu, ya sempat koreksi dalam, kemudian naik lagi, koreksi lagi, naik banyak lagi, kemudian koreksi lagi dan ternyata naik lagi. Ya, ini kita baru simulasi singkat aja, kayaknya jantung udah berdebar ya teman-teman ya. Kok melihat gambar kayaknya mau lompat nih, serem banget ya. Ini pengalaman saya 20 tahun, saya mau tuangkan dalam 2 menit aja biar teman-teman ngelihat
bahwa investasi itu tidak semanis yang dibayangkan ya kalau jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang nanti kita lihat. Oke. Nah, sekarang sudah berada di level yang dipanah itu. Saya mau tanya nih, ada news lagi setelah indeks terkoreksi selanjutnya malah naik lagi lebih tinggi. Nah, saya mau tanya, teman-teman kalau lihat grafiknya kayak gini, mau beli, jual atau tunggu? Jual, hold, jual. Weh, ini kayaknya banyak yang udah jago-jago main saham nih. Tuan live semua nih di sini kayaknya. Nih seru. Bisa sampai jam 2 pagi nih kita ya. Oke. Lanjut, Pak. Ada yang sell. Oke, siap. Nah, kita lihat ya sama-sama ya. 1, 2, 3, Bro Manuel. Nah, ya. Ada yang sampai narik napas tuh. Turun gitu ya. Jantungnya stop itu, Pak, kalau begitu. Kenapa? Jantungnya stop itu, Pak. Betul. Nah ini teman-teman, sesi ini kami mau mengajarkan, men-sharingkan. Ya, yang namanya investasi itu bukan karena ikut-ikutan, bukan karena resep-resepan ya, bukan karena sekedar ngikutin kata orang, tetapi investasi itu kita harus pahami dulu gitu ya, sehingga yang kayak gini nggak bikin kita shock, karena biasanya kan sifat manusia apa? Kalau untung serakahnya bukan main, betul nggak? Ya, kayak tadi kan naik tuh untung, wah beli 1 juta untung cuan 20%, beli lagi, naik lagi beli 10 juta, naik lagi beli lagi 100 juta, digulung terus. Nah begitu udah kayak gini, wah mulai dah. Ya, ada yang bilang amsyong dah gua, ya. Ada yang bilang kapok nih gua, ada yang bilang kiamat nih, ya. Ada yang bilang gua nggak jadi kawin nih, ya. Anak gua nggak bisa sekolah nih. Kenapa? Karena penurunannya sampai dengan 70-80%. Halo, masih mau invest? Masih mau saya lanjutkan? Kita lanjutkan ya. Ada key-nya lagi, lalu indeks terjun bebas selanjutnya berbalik arah jadi naik. Nah, teman-teman, yang terakhir, beli, jual, atau tunggu? Ayo dah. Halo, saya mau lihat nih. Katanya, oh saya beriman. Oke, ada hubungan nggak iman dengan pilihan gitu ya? Oh, tunggu. Nah, ini saya demen nih. Tunggu apa nggak ngerti. Pokoknya tunggu aja. Tetap jangan buru-buru sell. Waduh, bijak banget tuh. Kayaknya ada ayat itu. Jangan buru-buru sell ya. Saya ngalamin juga ya. Di fase ini biasanya orang akan ngalami yang namanya self denial, ya. Udah dibilangin berita dan sebagainya nggak percaya. Ini time to buy, murah ini, time to buy. Coba kalau Louis Vuitton diskon 70%, nggak usah pakai mikir, beli kan gitu katanya ya. Kita lihat sama-sama ya. 1, 2. Ternyata marketnya turun lagi, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Turun sekitar 30% lagi dari posisi tadi minus 80%. Halo, ini investasi apa kayak gini ya? Sederhana gitu. Ada yang bilang dunia kiamat, hancur deh gue. Ya. Beli lagi, gue gila, demen nih saya. Hancur Mina, Kak David. Hancur Mina. Oh, hancur Mina. Ini kalau Sultan beli terus nih, Pak David. Iya, ini baru gambar doang loh, Bro Vicky. Tapi kayaknya Pak Rijal, Bro Vicky dan teman-teman kayaknya udah pada ketar-ketir. Tapi inilah simulasi malam ini kita singkat, tapi mudah-mudahan teman-teman nangkep maknanya, ya. Bahwa investasi itu jangan invest hanya karena ikut-ikutan, tapi mesti paham ini produknya apa yang saya harus lakukan. Oke? Karena ini turun terus. Kita lihat indeks amblas lebih dalam lagi lalu berbalik arah mulai naik. Nah, itu beritanya. Ya, teman-teman yang terakhir, saya janji ini yang terakhir sesi saya. Habis ini Bro Manuel. Beli, jual, tunggu atau kapok atau nggak mau invest lagi 7 turunan nggak mau invest, nggak mau kenal saham? Widih, William beli, hold. Beli terus, play. Itu yang bilang hold pasti udah minusnya 90% tuh. Ya, buy. Oh, yang buy baru ini nih, baru masuk nih darah seger sih ya. Oh, panjang sabar. Ya. Sebelum saya masuk ke slide yang terakhir, saya mau kasih tahu di tahun ini, karena ini saya ngalamin, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya ngalamin ini grafik ini saya ngalamin ya bersama Bro Manuel. Dan kebetulan saya ada di Medan. Di kondisi yang saya ambil ini memang real terjadi. Saya ada di Medan
Dan waktu saya jadi pembicara, ada sepasang keluarga pengusaha, suami istri pengusaha besar, dua-duanya di Medan, ya. Dan mereka hampir bercerai gara-gara apa? Gara-gara istrinya beli reksadana saham, istrinya beli saham. Waktu anjlok ini suaminya nggak mau terima. Suaminya bilang, gua nggak pernah suruh lu beli, kenapa lu beli? Wah, ribut tiap hari gitu ya. Waktu saya ngobrol, saya bawakan slide ini, ternyata kebuka pikiran mereka. Dan saya ingat sekali, saya dipanggil, pindah ke meja mereka, dan mereka berdamai. Ya, puji Tuhan bahwa sesinya capital market bisa memulihkan rumah tangga gitu ya. Oke, kita lihat sama-sama. 1, 2, 3, Bro Manuel. Wow, puji Tuhan, haleluya. Tahun kelima ternyata naik. Tahun kelima ternyata naik, balik ke posisi awal, posisi tertingginya di tahun ketiga. Pelajarannya apa? Bro and sis, Bapak Ibu, pelajarannya adalah investasi jangan pernah lakukan short term. No way, nggak boleh. Ya, harus view-nya long term. Yang tadi kita bahas itu adalah yang di panah merah kiri ini. Boleh balik? Panah merah kiri ini ada buletan, itu yang kita bahas dalam kurun waktu 5 tahun. Kapan itu? Itu terjadinya 98 sampai dengan 2001, Bapak Ibu. Bro and sis. Tapi kalau kita view-nya panjang sampai saat ini, ternyata yang kita lihat sekarang ini adalah kenaikan sahamnya. Wow. Naiknya seperti itu. Semakin, kalau saya kasih ini, lebih panjang, semakin baik. Ya, silakan Bro Manuel dilanjutkan. Saya serahkan. Terima kasih Kak David. Jadi teman-teman, sampai titik ini 8.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita tahu yang pertama adalah kita punya musuh sama-sama, yaitu pertama iblis, yang kedua adalah inflasi. Inflasi juga musuh kita. Dia top 2 musuh kita, ya, iblis dan juga inflasi. Nah, karena hari ini kita belajarnya keuangan, untuk topik 1 mungkin kita bahas sama Bapak Gembala ya, tapi topik kedua ini kita mau bilang bahwa inflasi atau kenaikan harga-harga adalah musuh kita, dan itu adalah kenyataan gitu loh. Saya dulu kuliah tahun 90-an akhir ya, itu saya kuliah di UI, saya bayar uang sekolah 1 semester itu 750.000. Jadi saya lulus 4 tahun itu 6 juta orang tua saya bayarin saya. Nah itu tadi 1 semester aja 15 juta, kan pusing. Dan itu fakta gitu loh. Jadi kita belajar bahwa pertama inflasi adalah musuh kita bersama. Kemudian kita tahu bahwa dari Kak David tadi dan dari penjelasan kami tadi bahwa kita perlu menata keuangan kita. Untuk apa? Untuk kita siap melakukan investasi lebih baik lagi. Karena investasilah cara kita mengalahkan musuh kita nomor 2 ini, yang adalah inflasi. Nah, investasi itu artinya kita menaruh uang ke suatu usaha atau suatu instrumen atau suatu penempatan yang memberikan imbal hasil lebih besar dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, harga-harga pendidikan, harga-harga secara umum, ya, gitu loh. Nah, jadi tadi ilustrasi dari Kak David adalah tentang saham, sebuah aset dasar yang merupakan klaim atas suatu bisnis. Nah, apa sih bedanya Kak Manuel saham dengan kalau misalnya saya ini loh Kak mau bikin usaha online dagang lipstick misalnya, sama aja. Jadi sebenarnya saham itu adalah klaim terhadap sebuah usaha. Nah, kalau Koko dan Cici punya usaha online lipstick, berarti itu kepemilikan atas usaha online lipstick itu. Nah, kalau kita beli saham di Bursa Efek Indonesia, itu artinya kita beli sebuah usaha yang sudah skalanya besar, yang sudah dikelola secara profesional, dan itu saham itu merupakan klaim atas bisnis itu. Contoh, misalnya tadi Kodoni ya, dia beli saham misalnya Telkom Indonesia, berarti Kodoni punya saham atau punya klaim atas usaha bisnis telekomunikasi di bawah PT Telkom Indonesia. Nah, gitu. Kalau Cidebi tadi punya saham Alobank, nah berarti Cidebi punya klaim atas bisnis bank digital yang brandnya Alobank. Gitu. Nah,
di malam ini di 8:47 menit kami mau mengenalkan yang namanya reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah yang merupakan kumpulan dari dana masyarakat yang ditaruh ke wadah atau keranjang namanya reksadana. Nah, kita percayakan reksadana itu dikelola oleh pengelola yang disebut manajer investasi. Reksadana ini itu ditaruh, diadministrasikan di bank kustodian. Dan kemudian kita berikan secara kolektif investor atau yang ikut saweran memberikan hak pada manajer investasi untuk memasak reksadana itu, untuk memasak dana yang dikumpulkan bersama-sama instrumen pilihan, contoh deposito, obligasi atau surat utang dan saham gitu. Ya, jadi ini adalah sebuah alternatif juga selain beli saham langsung tadi. Selain membeli sebuah instrumen yang merupakan klaim atas sebuah bisnis, kita juga bisa membelinya secara tidak langsung melalui Bapak manajer investasi. Jadi artinya nih investasinya tidak langsung kita percayakan kepada satu pihak yang kita anggap lebih profesional. Kenapa? Karena Kodoni tadi kerjaannya misalnya dia usaha tukang sate. Jadi dia ngipas-ngipas gitu. Dia nggak punya kesempatan untuk melihat monitor atau melihat pergerakan harga saham. Dia tidak punya waktu. Dia merasa tidak punya kemampuan untuk belajar di internet untuk mengetahui tentang saham gitu loh. Jadi dia percayakanlah kepada si koki masak ini, ya. Kemudian inilah jenis-jenis reksadana, ya. Reksadana yang pertama yang teman-teman perlu kenal adalah pasar uang. Dia memberikan imbal hasil reguler. Kalau teman-teman naruh ke sini berarti pastikan uang yang mau dipakai itu kurang dari setahun ke depan, ya. Jadi kalau teman-teman mau kawin setahun ke depan, taruhnya di sini, gitu. Jangan mau kawin setahun ke depan, taruhnya di saham. Kalau masuknya bulan kemarin, jadinya turun, nggak jadi nikah, gitu loh. Nah, jadi sebuah kebutuhan yang terjadi setahun ke depan, taruhlah di reksadana pasar uang. Dia 100% di instrumen pasar uang, deposito, ya, deposito berjangka, kurang dari setahun horizonnya, dan resikonya paling rendah, gitu. Ya, bayangin aja bahwa reksadana oleh manajer investasi ditaruhnya di deposito. Kayak kita misalnya naruh langsung ke deposito. Cuma kalau kita saweran di reksadana, dikelola oleh manajer investasi, mereka punya kemampuan untuk menegosiasikan rate yang lebih baik dibanding kalau kita datang sendiri, ya, ke counter, dapat counter rate. Tapi kalau kita kasih ke Bapak manajer investasi ini, dia akan bisa menegosiasikan. Kenapa? Karena tidak cuma reksadana pasar uang, di mana kita saweran yang dia pegang ketika dia ngadepin bank, dia punya produk-produk lain. Jadi orang banknya gemeteran. Kalau nggak ngasih nanti uang gede pergi, gitu. Kemudian reksadana pendapatan tetap atau saya lebih suka menyebutnya sebagai reksadana obligasi, ya. Jadi aset dasarnya isinya adalah surat utang, bisa surat utang negara, bisa surat utang korporasi. Nah, kalau teman-teman masuk ke sini, rate-nya memang lebih tinggi, ya. Istilahnya indikasi imbal hasilnya lebih baik. Tapi jangan lupa di sini horizon atau kekuatan teman-teman menempatkannya itu harus antara 1 sampai 3 tahun. Oke. Jadi kita bergerak nih dari tadi yang setahun, sekarang Kak Manuel menjelaskan tentang yang 1 sampai 3 tahun. Oke. Ya, masih ikut saya sampai sekarang ya. Nah, berikutnya kita coba Kak Manuel dan Kak David ingin menjelaskan tentang ayo berani nggak ikut atau siap nggak untuk uangnya tidak digunakan untuk tempo 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, untuk ini teman-teman punya pilihan di pasar, namanya reksadana campuran. Gimana itu reksadana campuran? Ya, kayak gado-gado, ya. Jadi isinya ada pasar uang, ada surat utang atau obligasi, dan ada juga saham. Dengan porsi antara 1 sampai 79%. Seperti itu. Nah, di sini resiko memang tambah naik ya, teman-teman, karena target imbal hasil kalian lebih naik. Akan tetapi, pastikan uangnya nggak akan diganggu 3 sampai 5 tahun ke depan, gitu loh. Dan yang terakhir adalah reksadana saham. Nah, kalau teman-teman mau taruh ke saham, pastikan bahwa investasinya, uangnya itu tidak akan dipakai lebih dari 5 tahun gitu. Nah, makanya saya bilang kalau mau kawin tahun depan atau 3 tahun lagi, jangan taruh di saham, jangan taruh di reksadana saham, gitu loh. Taruhnya di reksadana pasar uang
atau reksadana obligasi, ya. Karena saham itu ada fluktuasi. Jadi makanya kita bisnis itu kan juga ada naik turun. Jadi Telkom itu pendapatannya juga bisa naik turun. Ada siklus di industri misalnya makanan atau perbankan. Semua usaha kan ada siklusnya. Makanya kita taruhlah uang yang dingin, tidak dipakai lebih dari 5 tahun lagi, itu kita arahkan ke yang berbasis saham. Contoh, uang untuk kuliah SMA, SMP anak-anak kita gitu. Nah, reksadana ini keunggulannya apa? Murah, bisa dari 100.000, kapan aja kita bisa beli atau jual kapan aja. Ada banyak platform yang menyediakan, bebas pajak. Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa hasil investasi dari reksadana dikecualikan. Nah, jadi kalau nyatet di SPT, nanti di penghasilan lain-lain dia tuh masuk yang bebas pajak, oke? Bebas repot, risiko terukur, aman, dan hasil kompetitif. Jadi kita percayakan kepada Koki tadi. Ya, walaupun reksadana juga ada resikonya ya, karena dia ditaruh di instrumen surat berharga, tentunya teman-teman tahu ada resiko pasar, likuiditas, ada perubahan peraturan, penurunan NAB, dan lain sebagainya. Ini ilustrasi kita skip aja kali ya, supaya bisa tanya jawab ya. Dan terakhir ini bisa dibeli di banyak ya, lewat marketplace ya, ada e-commerce, ada fintech, ada bank, sekuritas, electronic wallet, dan lain sebagainya. Itu dulu Kak Fani, Cifani, kita balikan untuk pertanyaan teman-teman ya. Ya, terima kasih Bro David dan Bro Manuel. Malam hari ini saya Vicky yang akan menggantikan sementara nih Kak Fani. Karena Kak Faninya lagi OTW lagi nih di OTW ke rumah. Saya juga masih di dalam perjalanan ya teman-teman ya, perjalanan ke rumah. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja. Pertanyaan pertama. Oke, sebentar ya, saya buka dulu nih. Pertanyaan pertama, untuk pemula, ada baiknya dimulai dari mana ya Pak? Ini pertanyaan dari DIR, dari YCA1. Bisa dijawab Bro? Silakan. Oke, saya bantu ya. Ya. Oke. Sebenarnya tadi ada slide yang saya bisa pakai. Bro Manuel sempat cerita tentang pasar uang, kemudian itu saya boleh pakai slide itu nggak untuk menggambarkan aja. Jadi sebenarnya yang paling utama kalau untuk investor awal itu adalah pertama itu penting mengenal profil dulu ya. Jadi jangan pernah investasikan uang Anda sebelum Anda paham yang pertama profilnya atau risk profile atau profil diri. Ya, kalau saya uang itu nomor sekian ya. Uangnya nanti. Yang penting sekarang adalah profilnya. Kenal nggak dengan profil Anda? Karena tidak semua orang suka risiko. Ada yang kategorinya kebanyakan orang di Indonesia saya lihat ya, itu di era 15-20 tahun yang lalu mungkin bisa dibilang mostly adalah very konservatif. Orang yang sangat konservatif, nggak mau rugi, nggak mau kalah, nggak mau hilang, pokoknya maunya aman. Ya. Tetapi sekarang ternyata hasil survei membuktikan, apalagi dengan terjadinya banyak investasi bodong, ya, korban-korban investasi bodong dan sebagainya yang kemarin kita lihat, itu membuktikan sudah terjadi pergeseran di mana orang Indonesia makin banyak yang sekarang menyukai risiko, ya, atau bisa dibilang naik kelas dari tadi konservatif menjadi moderat, kemudian menjadi agresif, gitu ya. Konservatif pun terbagi, ada very konservatif, kemudian moderat, ada yang moderatnya juga moderat low, moderat high, gitu ya. Itu macam-macam. Tapi apapun itu, pahami diri Anda dulu ya. Bro and sis, Bapak Ibu, pahami diri Anda. Ciri-cirinya gini. Apapun investasi yang Anda ingin taruh, kalau Anda khawatir, Anda takut, ya, itu berarti levelnya sudah di situ mentoknya. Contoh nih, ya, beli saham. Kalau beli sahamnya 5 juta nggak apa-apa deh, saya masih bisa tidur. Ya udah, beli 5 juta umpamanya. Kemudian dengan perjalanan waktu, oh ternyata makin bagus ya. Saya mau nambahin aja jadi 10 juta. Contoh ya.
tapi kemudian beli 10 juta masih kok masih nyaman, masih nggak apa-apa lah. Tambah lagi dia 5 juta jadi 15 juta. Oh masih oke, tambah lagi 5 juta jadi 20 juta. Nah, ketika di 20 juta mulai jantungnya berdebar. Nah, berarti itu apa? Resikonya, batas resikonya sudah terlampaui. Ada baiknya apa? Lakukan yang namanya rebalancing. Turunkan lagi, kalau tadi 15 juta nyaman, ya udah balik lagi ke 15. 5 jutanya dieksekusi, gitu ya. Itu cara mengenal profil diri sebenarnya. Ini penting ya. Supaya apa? Jangan kita terpancing masuk dalam produk-produk yang aneh. Nah, jadi kalau kita lihat ada pasar uang konservatif, pendapatan tetap itu konservatif to moderate, reksadana campuran itu cocok untuk yang moderate to agresif ya. Kemudian saham itu yang agresif sampai dengan very agresif. Oke, jadi penting ya kenal dulu profil kita sebelum masuk, kenalin yang pertama, yang kedua pelajari dulu investasi yang kita mau beli itu apa, perusahaannya, grupnya, siapa di dalamnya, perizinannya, regulatornya berkata apa, terdaftar atau tidak, produknya aman atau tidak, diskusi dulu, jangan buru-buru ya, hanya karena cuan besar. Nah itu ini banyak orang invest karena greedy, ingat ya, kalau udah bicara greedy, serakahnya muncul ya kayak tadi saya bilang ya, kalau untung serakahnya bukan main, kalau rugi takutnya bukan main ya. Itu aja dari saya, semoga menjawab. Super sekali Bro David. Kita ingin mengenali pasangan hidup ya Bro David ya. Hati-hati ya Bro. Pelan-pelan dikenali baru masuk ya Bro. Betul. Jangan gerasa gerusuh nantinya nggak taunya dia itu. Kalau kita terburu-buru gitu ya, melihat wah cakep nih, buru-buru dipinang, nggak taunya besok pagi ngomongnya bukan selamat pagi. Pagi bangun Bro, kan repot nanti. Mantan ya berarti ya. Oke. Ini ada pertanyaan lain lagi nih Bro. Nah, kalau misalnya Pak, kalau mau invest, apakah sebaiknya ke blue chip company atau yang saham baru IPO? Karena kalau dari return yang didapat dari dividen sepertinya jauh lebih tinggi, lebih tinggi didepositokan. Dari Yani Ypro A11. Silakan Pak. Sebenarnya terkait tuh dengan jawaban saya tadi tuh, ya izin Bro Manuel ya. Jadi tadi jawaban saya itu masih terkait dengan pertanyaan ini, yaitu adalah apakah saya beli blue chip atau saya beli saham-saham IPO yang baru. Jadi gini, yang dibilang saham blue chip itu tentunya saham yang secara kapitalisasi besar, itu udah pasti ya. Secara fundamentalnya pun juga sebenarnya bisa dibilang saham-saham yang fundamentalnya bagus, sehingga secara bisnis dia lebih settle gitu ya. Manajemennya juga pasti lebih bagus, sehingga risikonya lebih termanage. Itu memang disukai banyak orang. Tapi kalau udah bicara tadi, tapi hasilnya kok sama deposito kalah. Nah, ini balik lagi nih. Ini pasti tipikalnya very agresif yang ngomong nih kayaknya ya. Jadi ngocoan yang lebih. Nah, saran saya bukan berarti blue chipnya dilepas terus pindah ke IPO, bukan. Tapi bikinlah portfolio. Jadi sebenarnya apa yang tadi Bro Manuel sampaikan tentang reksadana, itu sebenarnya kami sedang sharingkan tentang portfolio. Ya, bahwa Bapak Ibu Bro and Sis harus punya portofolio. Nah, di portofolio itu harus mencerminkan profil kita. Kalau memang profiling kita konservatif, portofolionya pasti mostly adalah yang konservatif, gitu. Nah, kalau memang moderat ya moderat, kalau yang agresif ya agresif. Tapi kalau tadi udah melihat blue chip nggak menarik, ya, menurut saya di-combine aja. Mungkin 80%-nya stay di blue chip, 20%-nya beli saham IPO. Oke. Buat saya. Kenapa? Kalau IPO-nya boom 2000%, ya you enjoy lah dengan profit yang besar. Tapi kalau IPO-nya boom turun ke bawah, kita masih punya 80% yang pertumbuhannya sustain. Pertumbuhannya mungkin lebih ke arah hijau gitu ya. Sehingga in total kita tidak meresikokan portofolio kita jadi minus. Nah, kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Karena IPO, ingat, IPO perusahaan baru ya, belum teruji manajerialnya, belum teruji pengelolaan keuangannya, belum teruji dalam banyak hal. Jadi balik lagi, kenali dulu perusahaannya ya Bro ya. Jangan betul. Memang makin bagus perusahaannya, wah jangan ya. Betul, kayak Astra bagus ya, pasti kenaikan harganya juga nggak akan sefantastis kalau perusahaan yang baru go public. Mungkin apa? Mungkin ya, namanya perusahaan Tokopedia baru go public itu biasanya lebih agresif tuh naiknya, boom naiknya dari harga 200 perak bisa jadi 2.000, bisa jadi 4.000.
Pertanyaannya, apakah benar bisnisnya sebagus itu? Nah, itu yang kita nggak tahu. Beda dengan blue chip. Oke, halo, bisa dengar suara saya, Bro David? Jelas. Oke, sorry tadi saya sedikit patah-patah. Nah, ini satu pertanyaan terakhir ya. Saya pilihkan ya ini. Oke, Kak Manuel, Kak David, kalau punya saham reksadana itu sebaiknya dilaporkan di laporan pajak nggak ya? Karena katanya takut nggak lapor, dikirimin surat cinta sama kantor pajak tuh Pak. Gimana tuh Pak? Ini dari Tanti di YCB 3. Silakan Pak. Ya, makasih Kak Vicky. Teman-teman, terima kasih ya. Saya lihat pertanyaannya banyak sekali ya. Jadi ini komitmen kita ke Kak Vicky dan Ko Rizal ya. Jadi nanti ini aja, pertanyaannya dikumpulin aja. Kita akan sanggupi jawabin semua. Tapi kita jawabnya nanti kita ketik ya. Jadi maksudnya ini kan waktu mungkin terbatas nih ya. Saya lihat tadi pertanyaannya banyak sih. Jadi saya pikir kita harus jawab nih Kak David. Kita harus jawab, kita support ya ICI ya. Nah jadi jawabannya adalah kalau reksadananya itu di akhir tahun masih ada saldonya, ya berarti dilaporin atuh. Berarti kan masih punya hartanya reksadana, iya kan? Karena kalau teman-teman itu sudah jual, ya berarti kan reksadananya tidak ada, jadi tidak perlu dilaporkan. Masih ingat ya, beberapa bulan yang lalu kita ngisi SPT. Di sisi harta, itu kan ada kode untuk reksadana gitu loh. Ya kalau masih ada saldonya, teman-teman tulis gitu. Saya juga ada reksadana, saya tulis di pelaporan tahun lalu kan, buat tahun lalu beberapa bulan yang lalu tulis ada misalnya. Nah, tapi kalau bicara penghasilan, dicek dulu antara teman-teman harga beli sama harga di penutupan tahun itu teman-teman cuan apa enggak, iya kan? Ya kalau kagak cuan ya kagak usah tulis di pendapatan lain-lain, udah jelas nggak punya pendapatan dari reksadana kan. Tapi kalau teman-teman ada cuannya, teman-teman taruh itu di bagian penghasilan lain-lain, tapi dibebaskan dari pajak kok itu. Cantumin aja misalnya cuannya 3 juta misalnya, taruh nomor berapa ya? 6 kalau nggak salah. Ada penghasilan lain-lain gitu yang tidak kena pajak, teman-teman. Tetapi kalau lagi loss ya nggak usah jangan ngayal gitu loh. Kan lagi loss. Banyak doa aja biar marketnya naik, oke? Gitu. Puasa Tuhan Yesus berarti. Wah, tiba-tiba kalau lagi turun Bro Vicky langsung religius ya. Iya. Ya kalau memang buat kamu perlu dibuat rugi untuk imanmu bertumbuh, ya mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Oke, menarik sekali ya teman-teman buat malam hari ini. Sekali lagi thank you buat Bro Manuel dan Bro David. Tapi kita masih ada kuis terakhir nih untuk 91 partisipan yang masih setia, luar biasa. Kita ada 2 pertanyaan terakhir dengan 2 saldo GoPay atau OVO sesuai ininya aja, pakai GoPay atau OVO, kabarin kita ya. Ada 2 pertanyaan buat teman-teman semua, disimak langsung aja, nanti jawabnya di chat. Oke, silakan Bro Manuel, Bro David, 2 pertanyaan terakhir. Oke. Tadi saya udah siapin pertanyaannya. Yang gampang-gampang aja lah ya, penutup. Yang pertama adalah, apa musuh besar keuangan? Nah. Apa musuh besar keuangan? Setan. Oh, kita lihat. Langsung banyak nih. Jawabannya sama semua. Bener nggak nih, Bro? Bener nggak? Bener itu. Inflasi. Bener. Berarti membekas ya, bagus. Membekas ya. Tadi tukang baksonya membekas tuh 200 jadi sekarang ya 14.000. Luar biasa, nyimak. Ini selamat kepada Ibu Firmani Trimelda dari YPro A1 yang jawab inflasi nih. Selamat ya. Kak Firmani. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya saya udah siapin tapi saya mau ganti nih yang lebih challenging. Pertanyaannya adalah, langkah pertama untuk kita masuk dalam berinvestasi apa tadi, ayo? Langkah pertama berinvestasi, ayo teman-teman silakan. Nah lu bener gila, semua tuh. Wah, langsung jawabnya ya. Waduh, hebat nih. Keren. Yang benar adalah apa, Bro David? Ya itu, kenali profil risiko, betul. Mengenali profil risiko. Tadi Ibu Ade udah jawab ya, udah dapat ya Bu Ade, boleh kasih yang lain ya, sorry ya. Ini kita kasih kepada Sis Ayu Winaya dari YPro A12. Selamat buat Sis Ayu Winaya.
Anda cuan Ayu Winaya. 100% investasi malam ini. Oke, selamat buat para pemenang, teman-teman semua. Dan thank you sudah masih tune in sampai jam 9:07. Kita yakinkan nanti sesi berikutnya pasti akan lebih keren lagi, lebih menarik lagi. Betul ya, Bro David, Bro Manuel ya? Pasti. Boleh dikasih sneak peek-nya nih, kira-kira ke depannya nih mau bahas apa lagi nih, Bro Manuel, Bro David, setelah kita pelajari di awal ini nih, Bro? Kalau nggak salah kita akan menjangkau emak-emak ya. Ya Bro Kak David ya. Kalau nggak salah kita akan bicara bagaimana kalau tadi kita bicara musuh kita adalah setan yang tidak kelihatan, tetapi yang kelihatan itu inflasi. Nah, di sini kita akan bicara bahwa manusia itu, wanita itu selain jadi tiang doa, dia juga adalah tiang tata kelola keuangan, tiang perencana keuangan. Gitu. Amin. Luar biasa. Bahas Kartini di gereja ya. Iya, mantap sekali ya. Berarti jangan lewatkan teman-teman. Kita akan lanjut di tanggal 6 Juli. Betul ya? Nanti tanggal pastinya akan kita konfirmasi lagi di grup dan juga direct chat ke teman-teman sekalian.